Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sahabat Facebook dan sahabat semuanya. Di edisi IWE edisi ini di tanggal 24 September 2022 kita ketemu lagi. Ada saya Distiono. Dan saya Fitri. Ada saya Putri. Saya Eli. Dan saya Taufik. Ini semua ya? Kamu Ya, tak sama A sendiri kan? Enggak, irunya Andi. Iya, makanya I semua. Cocok. Diana. Pak Produser, tolong ya. Ini nggak tahu nih produsernya malam hari ini agak gimana gitu. Agresif sekali. Agresif gitu ya. Oke, ada personel baru nih. Ada Mbak Putri ya. Oke, Mbak Putri, halo. 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 Ini jauh-jauh dari negeri Nanjauh di sana. Oke, perkenalan nanti aja. Di malam hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu tumbuhnya cinta. Wis. Tumben hafal. Iya, karena cinta jadi dia hafal dong. Biasanya apa Mbak? Ya karena cinta tadi. Sama siapa Mbak Fit? Mas. Itu Mas. Skip ya. Itu nanti di belakang aja ya. Itu skip itu nanti. Oke. Tumbuhnya cinta. Nah, ini sahabat sama tumbuhnya cinta itu dalam konteks apa sih ya? Mungkin siapa tahu ada yang mikirnya ke arah sonono gitu kan. Nah, Sono mana? ya sono-sono gitu kan. Kita langsung ngobrol ya, Mbak Tofi. Tuh. Ya, kamu bertanggung jawab, kamu yang menumbuhkan cinta Oh, Mbak Taufik yang menumbuhkan ya? Iya, dia pernah berbenih dia. Bukan kamu ya? Pak Produser gatal pengen ngomong. Oh, produsernya gak kuat dia. Enggak ada. Ada kaham gitu produsernya. Dia biasanya nggak mau berpendapat untuk urusan ini, dia berpendapat ya. Barangkali mau ikut. Tapi nggak apa-apa loh, suaranya bisa muncul juga, asik loh. Kan siapa tahu sahabat sama kan pengen tahu sih suara Pak produser Di kita balik layar gimana. Oh ini. iyalah. Sekarang tempo ya. Mungkin di minggu depan ya. Gitu, Mbak Topi. Gimana Mbak Topi untuk tumbuhnya cinta? Itu maksudnya gimana? Jadi kita ngomongin 3 hal ya Mas ya. Yaitu antara rasa cinta, benci, dan netral. Nah, mungkin kita bisa membayangkan di benak masing-masing. Aku ngajak terbang nih. Kalau kita bisa menyukai apapun itu ya, nggak hanya sama orang sih, apapun itu, bisa benda, kemudian kita punya seseorang yang kita kagumin, bisa kayak motivator, inspirator, segala macam, pasti kan kayak kita punya daya tarik, punya kesamaan. Hal apa sih yang membuat kita tuh suka sama hal itu? Biasanya satu frekuensi ya. Kalau kita satu frekuensi pasti ya kayak magnetnya itu Nyambung. kuat sekali gitu loh Mas. Nah gitu kan. Nah terus bayangin aja deh kalau kita menyukai suatu hal dan ada di titik dimana kita lama banget nggak ngelakuin itu, kita lama banget nggak menemukan hal itu, otomatis kan rindu banget kan. Nah itu kayak halnya kita mengagumi Rasul, kita cinta banget sama Rasul, kita biasanya mungkin sholawatan, mujahadahan, terus kita lama banget nggak ngelakuin itu karena mungkin kesibukan masing-masing, karena mungkin ada kegiatan yang nggak bisa ditunda, otomatis rindu itu berat ya katanya ya. Makanya saya ngerindu. Kayak gitu. Nah beda lagi kalau masalah cinta ya, cinta benci, nggak benci, aku dikiranya cinta ya atau guru Biasa Oh, mami. netek kok. Malam minggu soalnya. aku dua ya. Nah beda lagi kalau Dua. kita opo Mas. Enggak. Bisikanmu itu loh. Langsung gimana? Apa doanya gimana gitu loh. Beda lagi kalau kita benci sama suatu hal, Ah, kadang nggak usah ketemu deh, kadang denger apa ya tentang berita itu aja, dengar tentang hal itu lu tuh udah Judulnya. males gitu lah, apalagi ketemu kan ya begitulah. Gitu. Berarti cinta, rindu dan benci gitu. Kok
Cinta rindu dan benci. Nah tadi tuh, tadi pertama tuh kan Cinta netral. Oh, cinta. netral kan belum dibahas. Oh iya, iya. Terus Yang ketiga. ketiga, Yang ketiga nanti dulu. oh nanti dulu. Masalah netral kan kayak kita bisa merasakannya dimanapun ya. Tapi untuk kehidupan kita yang paling mencolok banget itu cinta Benci sama dan cinta. benci itu. Kayak pilihannya dua itu loh. Hmm. Gue seneng kakak gitu. Itu. Kamu mesti mikirnya kan Enggak. tumbuhnya cinta itu yang macam-macam kan. Mungkin yang mikirnya sama seseorang. Terus mungkin karena ini malam minggu kali ya, jadi mempunyai hubungan kasmaran segala macam. Karena cinta itu maknanya luas banget. Apalagi ini kan Maulid Nabi kan. Apalagi di Solo tuh lagi ada Sekatan ya? Iya, rame banget, aku jadi pengen loh ke sana. Solo sama Jogja sekatan. Nah, Ayo kita ke sana. Itu Pak Produser, siapa tahu bisa peliputan ke sana. Kita di samping Kebubule. Udah ini ya, udah diarak ya? Belum ya? Kebubule kan bukan ini Mas. Oh, Pak Suro ya, Suro. Suro ya, Iya, iya sekatannya. Sorry, lupa. Kita nonton gamelan kok. Oh. Kayak gini. Sekatan gamelan. Iya, ada gamelannya. Oke, kita kembali ke tadi cinta dan benci. Nah sebenarnya gini, tadi kan konteksnya kan ini kita ke Maulid Nabi gitu kan. Ketika selawatan gitu kan ini biasa pengalaman teman-teman ketika di tarekat gitu kan, itu sampai bisa merasakan gitu kan ketika di sholawatan, kemudian merasakan cintanya ke Rasul itu sampai dalam gitu kan, sampai akhirnya muncul sampai ke dalam rasa dan hati, sampai akhirnya kan nangis gitu kan, yang saking cinta seperti itu. Nah yang aku tanyakan itu gimana sih gitu kan, apakah cinta itu bisa ada levelnya, atau memang ketika kita membahas cinta itu pasti berkaitan dengan rasa? Paham gak cinta maksud? Bisa gini, ada orang cinta itu hanya biasa-biasa gitu kan, tapi ada sampai menangis gitu kan. Nah apakah cinta itu ada level-levelnya? Ya kalau dia biasa aja bukan cinta namanya, karena cinta itu sebuah rasa. Nah, dan itu adanya di hati. Wah, itu berat ini. Pak Produser bisa berstatus Pak Indonesia. Dan aku rasa tuh nggak hanya tarekat aja sih, menurut sudut pandangku ya. Ketika kita sholat, kita bener-bener masuk. Ya itu benar-benar kerasa banget gitu, dan itu akan membuat kita pengen lagi dan lagi, akan merasakan rindu. Candu. Ya, akan merasakan aku pengen lagi nih, aku pengen lagi mujadah, aku pengen lagi sholawatan gitu. Aku tanya sih Mbak Eli, pernah nggak Mbak Eli merasakan seperti itu Mbak Eli, merasakan cinta? Ya, pernah. Grogi dianya. Ya, pernah lah kan. Pernah. Cinta kan luas seperti yang disampaikan Mbak Taufik tadi kan. Sama halnya ketika kita jatuh cinta sama sang pencipta kita. Ibaratnya ketika kita nggak ada rasa di situ, itu kan sholat gitu ya, itu kan hanya ritual jenggulat gitu ya. Tapi kalau kita bawa itu ke dalam rasa, itu kan pasti jauh lebih dalam. Terus bacanya kita, setiap kalimat itu kan kita rasain, sama kan seperti yang disampaikan Mbak Taufik tadi mengenai Maulid Nabi itu sih. Jujur aku tema yang untuk bilang tuh bingung sebenarnya. Kamu bingung cintanya? Enggak, makanya tuh ini otakku lagi mikirin banget ini, tanyanya apa gitu, ntar cintanya nyambung apa enggak gitu, satu frekuensi apa enggak gitu kan. Sama siapa, Man? Sama siapa? Ya tadi pertanyaan tadi itu yang kamu sampaikan tadi. Kira cinta sama siapa? Itu sefrekuensi sama siapa gitu. Ya cinta sama, katanya Mbak Eli tadi sesama ya Mbak, semuanya ya Mbak ya. Ya enggak deh. Enggak. Sama sang pencipta tuh tadi. Tuh. Ya, maksudnya kan sang pencipta kan
ada makhluk yang lainnya juga kan, berarti kita harus mencintai. Ternyata yang grogi itu nggak hanya tapi moderatornya juga Yakin aku grogi itu tema ini aku akuin. Ya karena itu apa ya, mau konsentrasi dia tuh mikir cinta yang mana kayak Cinta kan maknanya luas ya. Iya, Orang betul. tua kan juga bisa. Dan itu Betul. tergantung masing-masing. Bahkan cinta sama hewan itu kan juga bisa. Misalnya kita punya peliharaan kan kita juga bisa ya berbuahnya dulu. cinta ilmu Malah- juga bisa. Malah Nah. ya itu juga bisa. Malah kalau misalnya kita cinta sama hewan, kita sendiri mah kadang nggak suka lupa makan. Bahkan yang misalnya hewan yang kita pelihara yang kita cinta itu meninggal pasti nangis. semuanya jalan. Hewan aja dibawa ke rumah sakit loh. Oh, itu kan bagian dari cinta juga. Iya, makanya tanaman juga dicintai kok. Oke, apalagi manusia. Oke, kembali ke laptop. Aku mau tanya sama Mbak Putri nih. Jauh-jauh dari sana nggak ditanyain kan nggak enak gitu kan. Mbak Putri, Iya. aplikasi apa sih yang berkaitan dengan cinta ini yang pernah Mbak Putri lakukan? Aplikasi Tindakan apa biasanya ketika dirimu udah mencintai gitu kan? Apa tindakan yang biasanya kamu lakukan? aku mikirnya itu tadi aplikasi jodoh. Mbak Putri kayak Langsung kaget ya? Mbak bahasanya itu aplikasi, makanya aku bingung Orang Mbak. nanyanya juga apa kayak nadanya gimana gitu loh. Nanti gimana Fit? Aku jadi bingung aplikasi makanya Mbak. Putri aplikasi gitu. Udah pertama nih Enggak. tenang Mbak. Emang biasa Mas Andi kalau Ini orang pertama semua gitu. sahabat sama dengerin semua Mbak ini bahasa Indonesia. Lah selama ini aku nggak bahasa Indonesia emang Mas. Gitu ya. Yaudah Mbak, jawab Mbak ya. Segmennya Mas Andi Ini bagi. biar aku agak terang kotaknya minum kopi dulu ya. Kamu adem panas Mas. Dia grogi kan. Iya ya Allah. Seorang Anistiono grogi. Silakan Mbak Putri. Baru tahu ya sebenarnya. dia bisa nggak di situ Mbak? Iya. Oh. Biasanya emang yang duduk situ. Oh iya ya, biasa kayak di sini ya. Itu yang biasa aku itu. Ini kursi panas ini. Duduk panas sih. Biasanya kalau nggak Amin Fitri kalau kita sampai di sini. Ya udah berarti itu virus. Ayo Mbak Putri. Biasanya sebelum mencintai ya harus senang dulu. Oi, seneng dulu. Mm-mm. Tahapannya seneng dulu ya. Iya, kalau nggak senang, nggak suka, gimana mau cinta? Gitu Mas. Terus? Ini yakin Mbak Tofi ya Mbak Tema tanggung jawab Mbak. Ayo Mbak, bantu aku membuat pertanyaan. Kamu bingung atau sudah lupa? Hah? Lupa dengan cinta. Lupa dengan rasanya Mbak. Rasa apa? Enggak, rasa tadi kopi yang aku minum tadi itu kan Manis udah lama enggak nggak gitu. minum gitu maksudnya kan. Ya, Bener-bener. tadi mencoba untuk merasakan, mengingat kembali rasanya kopi. Gitu ya Pak Produser ya? Mungkin nanti ada beberapa di-cut ini gak sih? Ini besok pokoknya di YouTube harus ini dulu, harus kita merapat dulu ya, ditentukan ya mana yang di sensor gitu ya. Biar gak kelihatan bego. Gitu Mbak Putri ya? Iya. Tadi Iya. cuma senang doang itu Mbak? Iya, senang dulu menyukai satu hal itu dulu baru bisa tumbuh cinta. Kalau kamu Fit? Gimana ya? Aku ya bingung ya menjawab. Enggak, itu cinta tuh bisa tumbuh karena terbiasa. Maksudnya, Cinta bukan yang biasa. Iya, maksudnya gini. aku jadi bingung. Ya, kita kan bisa ya mencintai ilmu. Ya, kita tuh kayak kita tuh suka sama pelajaran itu. Yang tadinya kita nggak suka, pertama, kedua itu kita nggak suka karena kita terbiasa buka buku itu kita nggak bosen ya ketemu itu ya udah apa ya, bisa cinta karena terbiasa. Kan kayak orang Jawa kan apa ya, itu rasa jaran saka kulino Jaran. saka kulino gitu. Gitu ya. Iya. Iya. Mas Andi gimana? Nah itu kalau Mas Andi sendiri gimana? Aku aja bingung dengan tema ini, mantap tanyain. Ya makanya jangan kelihatan kalau bingung dong Mas. Harus kan Sophie.
Coba Mbak, ulangi Mbak pertanyaannya Mbak Tobi. Gimana menurutmu Makna cinta itu. Makna cinta yang sebenarnya. apakah merindukan dulu atau benci dulu? Kan katanya kan ada kan istilah cinta dan benci itu beda tipis gitu loh. Oh gitu ya. Makanya jangan benci sama orang, nanti jadi cinta. Lah, Dan jangan mencintai, nanti akan jadi benci. lah terus Ya terus piye? Ya sedang-sedang aja. Ya standar yang Mbak Tit. apa ya, tadi kayak netral ya kayak gitu. Gitu ya, netral ya. Iya. Kalau aku menjawab itu bingung Mbak Tobi, jujur aja bingung. Kamu bertanya bingung. Jawab. Ini berkaitan materi ini aku tuh wah, gimana Iya, gitu berarti- materi ini. Berat ini, berat. Berat atau nggak mau diekspos? Ya berarti sebisa Mas Andi aja jawabnya. Gitu ya. So pemikirannya gimana gitu. Kalau aku sih ketika mencintai ya, cinta nih sama Allah gitu kan. Jadi kadang sih ini yang kadang apa ya, buat PR bagi aku. Kadang itu terlalu semangat ya. Misalnya kita ibadah gitu kan, kita cinta sama Rasul sama Allah gitu kan. Kadang kan orang kan ketika udah klik gitu kan, otomatis biasanya kan ngegas terus gitu kan. Kalau aku model gitu langsung gas loh, tapi terkadang cepet titik jenuhnya cepet gitu kan. Misalnya nih ketika kepingin sholat malam gitu kan, kadang sholat malam terus berapa bulan gitu kan, tahu-tahu krek berhenti gitu kan. Ketika berhenti sekali atau dua kali balik itu habis itu gitu kan langsung down gitu kan. Nah biasanya kalau aku tuh ada tahapan step by stepnya, pelan-pelan gitu kan. Ketika dulu ya, ketika dulu kita SMA, ketika mau ujian nasional, waktu zamanku masih ujian nasional masih ada ujiannya langsung gitu. Untuk menjaga konsistensi ya waktu itu, untuk kita yang mencintai karena modus ya mungkin ya waktu itu dipaksa kali ya. Bagaimana bahasa kita tuh merayu sama Allah agar doa kita dikabulkan ya. Dari merayu itu kan akhirnya tumbuh cinta, biar gimana sih biar Allah tuh mengabulkan doaku gitu kan. Itu dengan cara-cara seperti itu. Akhirnya bener yakin ketika udah merasa aku nyaman gitu kan, ketika aku berdoa, ketika aku dekat sama Allah gitu kan, ada rasa nyaman, otomatis kayak nyaman kan rasa cinta gitu kan. Tapi karena faktor paksaan, munturnya juga cepet gitu kan. Makanya kalau di apa ini kita bicara ini ya di ilmu agama di dunia Islam itu kan, memang keimanan kita, rasa cinta kita sama Allah, rasa cinta kita kepada Rasul ada casnya itu yaitu ya ketika yang cowok itu Jumatan dengan khotbah, ketika cewek yang ikut kajian gitu kan, itu cara ngecasnya. Memang proses naik turun untuk merasakan itu pasti ada di alam setiap manusia. Cuman bagaimana kita menjaga dan bisa mengecas untuk bagaimana kita tetap konsisten mencintai Allah dan Rasulnya. Yes. Lah itu bisa. Bisa kok, cuman dia nggak mau ngungkapin aja. Dia tuh rendah hati ya. Ini masih mikir lagi nih. Kenapa? Nggak mikirin nama. Apa? Ada yang dipikirkan. Ya enggak. Jadi ada beberapa hal ketika kita bicara cinta kepada Allah sama Rasul itu memang memang ada tahapannya, memang harusnya gitu kan. Ada tahapannya, Mas. Ada tahapannya. Tidak langsung cukup langsung seperti itu gitu kan. Enggak. Makanya kalau kita kita baca gitu di dunia barat sana, ketika dia masuk Islam, mereka kan kebanyakan dia belajar step by step, dia belajar, bukan seperti kebanyakan di kita gitu kan. Kita kan Islamnya cinta sama Allahnya faktor keturunan. Tapi kalau di sana kan belajar, dan itu mungkin iya karena penasaran tuh Mbak. Karena mungkin cinta faktor penasaran juga penting juga katanya. Karena semakin penasaran semakin akan kepo gitu ya, akan semakin ingin tahu Walaupun sesuatu. banyak rintangan tapi tetap di ini. Rintangan apa? Kan katanya itu ya orang di yang kayak pindah agama tuh kayaknya tuh dia lebih sungguh-sungguh banget, dia nggak tanpa henti gitu loh, dibanding sama yang keturunan. Islam keturunan.
Iyalah. Gitu gak sih Mbak Tawi? Bisa dikatakan kayak gitu. Cuma satu hal yang aku sorotin sih tadi ya. Misalkan pas lagi cinta-cintanya kan ngegas gitu ya, gaspol gitu kan. Tapi entah kenapa tuh bisa ada titik jenuh terus ngedown. Ya, itu kan terus kayak menjauh gitu kan, kayak mungkin perspektifnya kita tuh kayak kita lagi level cinta kita lagi turun, mungkin lagi bosen atau apalah bahasa di kita ya. Tapi ya yang di situ tuh ketika kita down, kita terjatuh sejatuh-jatuhnya, kayak sebenarnya Allah tuh merindukan kita untuk benar-benar deket lagi gitu loh sama Allah gitu loh. Karena ketika kita down, kita jatuh, ibaratkan dunia itu nggak mau deket sama kita, otomatis kan satu-satunya itu yang ada sama kita itu cuma Allah gitu loh. Ya kan? Ya, iya nggak menurut kalian? Iya. Nah, itu sih. Dan di situ ya gimana caranya kita buat nyembuhin itu kan pastinya kita sendiri kan yang tahu kan. Nah, dulu aku pernah kayak zaman waktu masih SMP itu kayak ibuku tahu kayak ibadahku ada sesuatu yang rutin aku lakuin, tapi ketika itu nggak aku lakuin itu kan ibu mesti tanya, kok kamu nggak kayak gini lagi gitu kan. Itu ibaratnya eksternal dari diri kita gitu lah. Apalagi kalau kita nggak biasa ngelakuinnya, pasti sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam pasti, kok aku nggak ngelakuin kayak gini lagi sih, pasti udah ada alarmnya kayak gitu loh. Kalau kita benar-benar mencintai yang sesungguhnya kayak gitu. Pernah nggak sih, jadi gini, tadi kata tadi yang di depan kayak kita kecanduan gitu kan, di titik dimana kita tuh bener-bener merasakan kehadiran Allah gitu kan. Kita berdoa dan kebetulan ya, dan alhamdulillahnya Allah mengijabah doa kita gitu kan kita pasti seneng banget gitu kan. Dan setelah seneng mungkin sering waktu berjalan gitu kan, kita dihadapkan dengan situasi yang sama, yang sulit gitu kan. Nah, kita mencoba untuk membangun rasa itu lagi. Gimana sih ketika waktu aku dikabulkan, itu kan pasti ingin merasa mencari koneksi itu lagi. Itu pernah gak sih kalian berpikir pernah dihadapkan di situasi seperti itu, yang doanya pas waktu itu dikabulkan, kemudian next time gitu kepengin doa lagi dan mencoba merasakan doa yang awal itu gitu yang waktu dikabulkan? Pernah nggak ngalami seperti itu kalian? Tapi sering ya, sering bahkan kayak misal hal sepele aja. Kayak kemarin kita bangun tidur kan kayak langsung sholat, itu kan bener-bener kayak baru males ngomong sama orang ya, karena kan nyawanya belum 100% kumpul. Kita fokus di sholat, habis itu mungkin kita aktivitas ngapain dulu, kayak mungkin langsung mandi. Di situ kan kayak kita tuh dalam hati tuh ngobrolnya sama Allah gitu loh. Ya Allah, aku mau kayak gini, tapi gimana? Kayak bimbang gitu kan. Tahu-tahu nanti udah di depan mata. Ya Allah. Ada solusinya. Makanya itu dari hal yang paling sepele banget. Beli pernah Bali? Ya kayaknya di semua orang pasti pernah mungkin nyadarin atau enggak hal itu. Mbak Put? Iya pernah. Apa itu misalnya? Spektakuler nggak? Maksudnya sesuatu yang dasar gitu loh. Enggak sih, waktu itu pas waktu kebetulan pengen Sesuatu lah ya. Sesuatu pas kebetulan pengen ngelanjut kuliah S2. Sebenarnya waktu itu nggak berharap seperti itu, tapi dalam hati kecil ya semoga lulus, ternyata ya lulus gitu. Kalau kamu Fit? Pernah. Udah, tidak. Kok kayak sedih gitu sih? Oke, Pak Produser, ada yang bergabung sama kita? Ada yang bergabung, ada yang komen. Oke, komen. Dari Agung Kristanto. Oh, Mas Agung.
Siap Mas Agung. Kiai Andi. Jangan, yang penting jangan kayak selamat ya. Terus itu tuh. Oh, nyimak. Ya. Oke Mas Agung, terima kasih udah menyimak. Terus ada lagi? Dua dulu. Udah dulu. Oke. Itu Mbak Putri Mas S2 tuh itu perlu kita juga tuh. Kita Tanyain tanya-tanya. dong. Kalau itu Oh. moderatornya Mas Bos. Ntar dulu. Aku sabar ya. Aku yakin jadi alhamdulillah sih udah tracknya di jalur tracknya udah nih. Mbak Putri, dulu S2 udah atau belum atau nyaris? belum sempat. Tapi udah lulus Nah, untuk ujian S2 itu ya. belum, maksudnya untuk Seleksinya udah masuk. lulus masuk. Wih, di mana Mbak? Di 2 universitas sih Mas sebenarnya, kemarin tuh nyoba kan di US sama di London waktu Di itu. S2 sama London. Saya di Jerman Mbak. Kok kamu udah tahu tuh? Iya, konten keoman sembarang. Si Prancis. Itu Berapa Ciamis? kamu. DTCN aja tak Mbak. Itu ngambil apa Mbak Putri waktu itu? Bimbingan konseling juga. Oh, di London saja bimbingan konseling. Karena pada waktu itu kan agak susah ya Mas kalau bimbingan konseling waktu masa zamannya aku kemarin itu. Memang waktu itu ada impian ke sana, ke luar. Ada. Cita-cita ya. Tapi kenapa? Enggak bisa ditanya ini kenapa enggak jadinya ya? Udah tahu Mas. Oke. Kegiatan kita Mbak Tafi untuk minggu ini Oh ya Mas. kita aktivitas seperti biasa ya. Setiap hari Jumat jam 10 pagi ada ini ya, yang sama dokter Konseling kesehatan ya, konsultasi ya, kesehatan dokter ya. Justin ya. Dokter Justin. Jadi untuk sahabat sama yang pengen konsultasi kesehatan bisa nyimak di jam 10 pagi Sampai jam 11 ya, di hari 11 Jumat. ya, hari Jumat. Kemudian hari ini tadi teman-teman alhamdulillah sudah bisa mengikuti lomba digital Kominfo. Meskipun menegangkan Mas, tahu nggak sih tadi tuh pada grogi sampai adem panas, tangannya sampai menggigil. Yang di sini tuh nemenin mereka ya Allah. Mendampingi ya. Udah pada grogi semua ya Allah ya gitu. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah. Tapi alhamdulillah berjalan lancar, untuk koneksi nggak ada kendala, aman semua, pada bisa ngerjain, bisa selesai tepat waktu. Oke. Terus oh ya untuk ini turnamen golbal sahabat mata ke-7, alhamdulillah kita kemarin udah final untuk semua peserta, dan ada beberapa yang gugur karena tidak memenuhi aspirasi gitu kan. Dan insya Allah untuk informasi selanjutnya untuk yang global akan diinfokan oleh panitia gitu. Itu ya kegiatan kita ya untuk minggu ini. Kita pamit ya. Oke. Dari kata mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.